Kalau memasang susuk, nah susuk ini yang agak sedikit bagi saya yang agak susah sedikit. Kenapa? Susuk ini kan benda yang ditanam di badan. Kayak pen aja orang kaki orang patah kan, harus memasang pen. Dipasang seperti itu kan masih ada bendanya kan seperti itu. Susuk seperti itu juga. Jadi hampir banyak saya membuang susuk-susuk orang yang sudah lama. Itu saya sangat kasihan karena mereka ada yang sudah tua, nenek-nenek sudah tua sekali yang tidak bisa apa-apa, dia lumpuh, dia apa. Banyak yang saya buang. Karena mereka tidak mengerti susuk ini tadi, mereka tidak paham, pasang-pasang saja. Makanya saya suka menjelaskan dengan semua tamu saya yang datang saya, kita harus memakai aurat itu yang seperti ini, tidak usah kita pakai yang ini. Karena jujur aja, susuk itu ada yang bisa keluar. Kalau kita memakai pantangan, kita lupa dengan pantangan, mungkin ada bisa keluar. Ada juga yang susuk nggak bisa keluar. Nah itu yang agak ribet. Kadang-kadang spiritualnya juga, paranormalnya belum tentu bisa keluarkan barang itu. Ada, kan seperti itu. Saat dia nggak bisa buangkan, nah itu yang membuat risiko. Berarti dapat yang memasang akan dapat efeknya. Setelah itu spiritualnya meninggal, kan agak susah juga. Seperti itu. Makanya saya suka kasih tahu dengan klien saya atau pasien-pasien saya, kita memakai yang normal-normal saja. Seandainya kita mandi, kita bacakan, kita minta berkat. Nah seperti itu. Kalau saya seperti itu sih. Nih, kalau pernah nggak ada kedatangan pasien yang mau minta bantu keluarin susuk? Oh sering. Makanya saya tadi kan mengatakan banyak sekali yang saya hampir membantu orang membuang susuk ini banyak. Ada nenek-nenek sudah tua sekali, tak bisa apa-apa, lumpuh total, bangun aja tidak bisa, mata pun sudah buta. Ada yang dia tidak bisa. Setelah itu saya buang dan akhirnya semua saat saya buang itu 4 hari setelah saya ritualkan, saya bacakan, saya minta tolong leluhur saya untuk mencabut itu. 4 hari setelah itu badan-badan dia biru-biru semua. Tidak lama almarhum itu akhirnya meninggal. Banyak sahabat saya, karena ya itulah saya kasih tahu. Sebelum kita memakai ilmu, tanya dulu. Bertanya, jangan tidak bertanya. Supaya kita bisa mengerti apa yang kita pakai ini. Nah, kalau bila mananya itu tidak bermanfaat, tidak perlu kita pakai. Tapi kalau bermanfaat, kita ambil yang memang benar-benar bermanfaat buat kita. Tapi nanti tanyakan, di saat saya sudah tidak perlu dengan ilmu ini, bisa tidak dibuang? Itu yang perlu kalian pertanyakan, seperti itu. Buat teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, para saudara-saudara saya yang menyukai YouTube-nya Dewi Rantian Intan, saya berpesan kepada kalian, bolehlah kalian membuka aura kepada siapapun spiritual, tapi carilah spiritual yang betul-betul, yang mereka mengerti, yang mereka pasang itu apa kepada kalian. Jadi jangan asal-asalan, karena hampir banyak yang saya buka, yang saya lepas itu Allahu alam ya, saya tidak bisa mengatakan spiritual itu asal-asalan, saya juga tidak bisa mengatakan itu. Karena hampir banyak yang saya buang ilmu-ilmu orang ini, mereka yang memakai susuk ini. Kasihan, tapi kan tidak pantas juga saya masukkan ke dalam video, karena itu kan profesi orang. Banyak sahabat saya yang saya bilang orang-orang lumpuh, tidak bisa apa-apa lagi. Suka teriak-teriak saja. Ada yang nggak bisa apa-apa. Sampai kurus kering sisa tengkorak pun ada. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, ya Tuhan, kenapa ya seperti itu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan juga. Ada juga orang yang memakai ilmu itu karena untuk memikat suami. Kadang-kadang suami mereka main perempuan. Kadang-kadang mereka menjaga diri mereka untuk supaya suaminya ini tidak melakukan satu hal yang untuk memecah atau bercerai dari rumah tangga mereka. Ya, kita kan tidak bisa salahkan. Ya, tapi saya cuma memberitahu kalian, bertanyalah sebelum kalian memakai suatu barang. Tanyakan ilmu itu, apa cara saya melepaskan ilmu itu, apakah ilmu itu bisa dilepaskan, itu yang perlu kalian pertanyakan. Seperti itu. Dan ini pun juga pesan dari orang tua saya, almarhum kakek saya atau datuk saya juga mengatakan seperti itu. Jadi kayak kami
Saya orang Dayak asli. Alhamdulillah keluarga-keluarga saya, kita punya ilmu semua, kita orang Dayak itu semua ilmu kuat, tapi alhamdulillah kita tidak pernah sampai sebegitu ininya. Ya saatnya dia meninggal ya meninggal dengan secara normal saja. Karena kita memakai ilmu, tidak memakai ilmu yang menyalah dari syariat lah, menyalah dari yang sebenarnya yang tidak boleh seperti itu. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Tonton terus Nyai Dewi Rantian Intan. Maafkan jika mana saya menyakiti hati siapapun dari kata-kata saya minta maaf. Namanya saya manusia, pasti ada kekurangan saya. Tidak mungkin manusia itu tidak punya kekurangan. Saya minta maaf. Tolong tonton terus Nyai Dewi Rantian Intan. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share kepada teman-teman kita semua. Jangan lupa tonton TikTok saya, tonton IG saya. Ada juga saya di Snack video. Dan juga ada di Facebook saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.